Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Akrab Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Selamat datang kami ucapkan pada tayangan perdana podcast kami yang kami beri nama SharePost atau Sharing Positive Online, di mana SharePost ini merupakan sarana bagi kami untuk melakukan wadah interaktif online bersama para masyarakat luas, terutama Sobat Akrab, yang diinisiasi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan SK Ketetapan Ketua nomor 138-OT/01-3/12/2021 tertanggal 7 Desember 2021. Nah, kegiatan SharePost ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta dapat mengedukasi masyarakat secara luas agar dapat memahami hukum dan peradilan. Nah, tentunya kami juga membutuhkan feedback sebagai masukan dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nah, sebelumnya ini kita setelah menyelenggarakan kegiatan SharePost, namun secara offline ya. Betul sekali, kegiatan SharePost offline atau tatap muka itu kita laksanakan di Bapeda Kota Tebing Tinggi ya. Itu pada saat terjadinya di 24 November 2021. Oleh karena itu, kami berharap para Sobat Akrab Pengadilan dapat mengikuti live streaming yang akan kami lakukan selama 30 menit ke depan, di mana harapannya Sobat Akrab tetap mengikuti live ini dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan memanggil narasumber. Iya, tentunya meriahkan ya, jangan lupa love ya. Betul sekali. Nah, benar sekali. Pastinya pada penasaran bukan? Tentu saja bersama saya Francisca Nirmala Bangun dan rekan saya Gita Tridania. Selama 30 menit ke depan kita akan segera memasuki live streaming SharePost dengan bertema Yuk kenali lebih dekat aplikasi elektronik di pengadilan. Oke, Sobat Akrab dimanapun berada, kali ini langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang tidak asing lagi di dunia maya maupun dunia nyata. Luar biasa sekali ya. Luar biasa, karena narasumber kita ini sudah berkelana selama lebih kurang 30 tahun di Mahkamah Agung ini. Banyak sekali pengalamannya. Banyak sekali pasti pengalamannya. Kita sambut saja Bapak yang berwibawa dan juga Bapak Panitra kita, Pak Armada Sumiri. Selamat siang Bapak. Siang Bapak, salam sehat. Tampaknya cerah ya Pak ya. Walaupun hari ini tadi mendung terus, Bapak harus tetap semangat. Betul sekali. Nah, Sobat Akrab Pengadilan, Pak Armada sendiri ini merupakan Panitra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dilantik pada tanggal 12 Juli 2021. Beliau sebelumnya telah berkecimpung di Mahkamah Agung dan terutama di Pengadilan Negeri itu selama lebih kurang 27 tahun dan beliau lahir di Kabanjahe ya Pak? Ya, Kabanjahe. Kabanjahe 23 Januari 1969. Berdomisili sekarang di Siantar ya Pak? Di Sebelawan. Di Sebelawan. Oke, tepat sekali. Nah, tentunya tepat sekali narasumber kita pada hari ini ya. Jadi apabila Sobat Akrab ingin mengajukan pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar karena kami membuka live chat. Bisa juga menghubungi online customer service kami di 0813 7699 5894. Nanti kami akan balas chat dari Sobat Akrab semua. Ya betul. Di live chat tersebut juga jangan lupa follow, like, dan subscribe akun medsos kita di YouTube, Instagram, dan Facebook. Jangan lupa sebelum mengajukan pertanyaan di live chat, saudara-saudari, Sobat Akrab untuk memfollow akun kami. Tekan love ya. Oke, baik Pak, kita langsung saja ya Pak. Nah, mendengar namanya nih, pasti banyak sekali masyarakat atau masyarakat luas nih yang penasaran. Era terang, apa sih itu sebenarnya era terang? Jadi begini, ya, Sobat Akrab PN Tebing Tinggi, salam sehat. Salam sehat. Mahkamah Agung dalam pelayanan meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat, menciptakan beberapa inovasi supaya mempermudah masyarakat yang menggunakan layanan di pengadilan-pengadilan. Jadi salah satunya adalah inovasi mengenai era terang yang disebut dengan era terang. Apa itu era terang? Era terang itu yaitu elektronik surat keterangan. Maksudnya salah satu inovasi Badilum Mahkamah Agung untuk pelayanan surat keterangan yang selama ini masyarakat mengajukan surat keterangan ke pengadilan itu memakan waktu yang lama. Tapi dengan adanya inovasi ini bisa memangkas waktu begitu besar sehingga hanya memakan waktu sedikit dan efisien. Jadi era terang itu dia pendaftarannya bisa melalui online. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun masyarakat berada bisa mengajukan permohonan surat keterangan melalui online selagi ada akses internet dan ada fasilitas handphone ya. Jadi itulah era terang. Jadi dasar hukumnya era terang ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan dasar hukum era terang melalui SEMA 3 tahun 2016, ada juga SEMA nomor 2 tahun 2018, SEMA 1 tahun 2019, dan SK Badilum nomor 44 tahun 2019 tentang pemberlakuan PTSP dan surat keterangan elektronik di lingkungan peradilan umum. Jadi hal-hal itu lah yang diatur dalam SEMA dan SK Badilum. Jadi apa gunanya? Ya, apa gunanya era terang? Era terang ini gunanya untuk mengefisienkan waktu, efektif waktu dalam layanan. Itu pertama. Kedua, kecepatan pelayanan di pengadilan. Ketiga, validitas. Karena di era terang ini nanti yang mendaftar melalui era terang ini akan ada barcode QR. Jadi jelas nanti identitasnya di dalam barcode. Yang terakhir, sangat membantu petugas kita juga aparat di pengadilan untuk tidak lagi melakukan pungli. Nah, itu salah satu yang paling harus kita atasi melalui era terang ini. Pungli-pungli yang dulu ada sekarang harus kita hapus karena melalui era terang tidak ada lagi pungutan liar karena langsung melalui online. Jadi itulah era terang ini. Dan apa aja ini yang dilayani melalui era terang ini? Ya kan masyarakat kan bertanya nih, apa aja nih yang dilayani melalui era terang? Itu kan adalah namanya surat keterangan tidak pilot, adalah surat keterangan tidak pernah terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, ada surat keterangan tidak memiliki hak tanggungan hutang yang merugikan negara. Nah, jadi hal ini apalagi ya kalau lagi sedang pemilihan legislatif itu paling banyak. Nah, kalau lagi pas pemilihan legislatif itu mungkin bisa ribuan itu surat keterangan muncul ya kan permintaan surat keterangan di pengadilan. Jadi kita harapkan dengan adanya era terang ini, aplikasi ini, jadi kita tidak ada pengantrian lagi di pengadilan. Jadi pekerjaan di pengadilan pun bisa lebih teratur ditangani, antrian tidak ada lagi, tidak panjang, masyarakat tidak menunggu lama. Jadi itulah sepintas masalah era terang. Jadi apa nih syarat-syaratnya bisa masuk ke era terang nih?
kan. Sebetulnya tutorial udah banyak, ya udah banyak di website kita, website BNN Tebing Tinggi juga sudah ada tutorial kita bikin. Cuman itu harus diingat, untuk masuk ke era terang ini, salah satu syaratnya harus memiliki akun. Karena dari akun itu nanti pendaftarnya harus melalui akun. Nah, terus yang perlu disiapkan satu kartu identitas, ya satu kartu identitas. Ini sebelum daftar kita siapkan dulu biar cepat gitu loh. Nah, kartu identitas baik KTP atau dari SIM atau apa, ini kartu identitas. Nah, selanjutnya SKCK, surat keterangan apa nih? Catatan kepolisian. Terus pas foto. Nah, pas foto. Jadi Bapak Ibu ini harus disiapkan dulu sebelum daftar, karena nanti di aplikasi itu ada diminta untuk di-download. Jadi disiapkan dulu akunnya, KTP-nya atau identitas lain, SKCK-nya, dan pas foto. Nah, jadi itulah sepintas mengenai era terang. Mungkin nanti bisa kita share lebih lanjut, kita tanya jawab atau bagaimana, ya Bu ya. Betul sekali Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak, pembukaan mengenai pengenalan aplikasi era terang ini. Dari yang Bapak jelaskan tadi, cukup banyak manfaat-manfaat penggunaan aplikasi era terang, terutama untuk para sobat akrab dimanapun berada yang ingin mengajukan surat keterangan ya. Ya Pak. Nah, dari manfaat-manfaat tersebut tentu saja Pak ada kendala-kendala ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa tantangan dalam penerapan aplikasi era terang ini Pak? Ya. Jadi selama kami mulai bertugas di PN Tebing Tinggi ini, setelah kita evaluasi penggunaan era terang, jadi masih di atas 90% itu masyarakat itu masih datang langsung ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Jadi jadi sebetulnya kita kan nggak melayani secara manual, cuman kan walaupun mereka datang ya terpaksa juga kita layani. Cuman itu tadi memakan waktu, karena sekarang masyarakat itu datang ke pengadilan dia belum mempunyai akun. Nah, jadi harus kita ajari. Ini kita buka akun ibu dulu, bapak ibu, kita bikin akunnya dulu, akun baru. Nah gitu kan. Sekarang dia datang ke pengadilan, dia belum tahu, tidak bawa pas foto, tidak bawa SKCK. Jadi dia harus kembali lagi balik mengurus itu dulu. Nah, jadi kita harapkan ke depannya masyarakat itu bisa mendaftar secara online dulu, ya kan? Secara online dulu. Ya, setelah dia mendaftar secara online, ya kan nggak memakan waktu. Sebentar kira-kira setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin di PN itu udah selesai, udah bisa diambilnya. Sudah bisa diambil. Ya, dia sebelum mandi di rumah udah bisa dia dulu daftar online kan? Udah selesai pekerjaan di rumah, diceknya kembali, udah diproses dulu tuh punya permohonan, dilihat di situ udah diproses, berarti sudah selesai. Dia tinggal ngambil hasilnya di pengadilan, jadi nggak perlu waktu lama, tidak perlu ngantri lagi nanti, ngantri panjang di pengadilan, ya kan? Dia tinggal datang ke pengadilan, dibawanya nanti bukti permohonannya itu yang di print dari aplikasi itu, ditunjukkan di petugas kita, suratnya diambil, selesai pulang. Gitu cepat. Iya, tidak perlu menunggu lama. Sebenarnya memang kan aplikasi era terang ini diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan. Jadi diharapkan juga sobat akrab dapat melihat tutorial apabila tidak mengetahui cara untuk mendaftar ataupun seperti apa, karena prosesnya sungguh mudah, tinggal di-upload saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan, isi datanya, dan bisa saja tuh tinggal menunggu verifikasi nanti ya. Sebenarnya tantangannya itu hanya simpel saja, karena banyak masyarakat ataupun
sobat pengadilan, sobat akrab pengadilan yang belum mengetahui ya cara untuk mendaftarkan akun terang tersebut. Nah, tadi kan tantangannya Pak, walaupun itu memang tantangan dari ekstern ya kan Pak, tapi kan kita PN Tebing Tinggi pasti ada nggak sih Pak strategi-strategi untuk mengatasi itu Pak? Jadi begini, strategi PN Tebing Tinggi sekarang ya kan kita lakukan melalui media sosial. Kita sosialisasikan di media sosial. Ada juga langsung tatap muka seperti tadi sudah dilakukan di Bapeda ya kan. Kita sosialisasikan ke masyarakat itu berbagai pihak masyarakat. Begitu juga melalui share post seperti ini. Share post seperti ini kan supaya masyarakat lebih mengetahui, dan kita juga menyiapkan, PN Tebing Tinggi juga menyiapkan COS. Apa namanya COS? OCS Pak. Online customer service di 0813 7699 Pak. Iya, jadi ada OCS disiapkan di PN Tebing Tinggi bagi masyarakat yang masih ingin informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi OCS. Nanti kita share nomornya setiap saat pada jam kerja ya, jangan nanti lewat jam kerja. Kalau udah lewat tutup jam kerja nanti menunggu keesokan hari ya begitu. Sebenarnya banyak cara ya untuk memperoleh informasi pada zaman sekarang ini, sungguh mudah ya Mbak Gita. Mudah sekali, banyak cara loh. Oke sobat akrab, tentunya setelah penjelasan dari Bapak Panitra ini banyak muncul pertanyaan di benak saudara-saudara dan sobat akrab sekalian. Oleh karena itu kita bisa buka live chat ya, apabila teman-teman ingin bertanya, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya di Instagram dan Facebook, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan ini Pak dari ID Angelina 19544. Pertanyaannya ya Pak, kapan pemohon bisa datang ke pengadilan untuk mengambil hasil surat keterangannya ini Pak? Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaan Angelina ya. Iya Angelina, terima kasih, bagus pertanyaannya. Kapan pemohon itu bisa datang gitu ya? Begini, setelah pemohon mendaftar online, nanti situ udah lengkap terkirim kan gitu. Nah, terkirim. Nanti otomatis di petugas di pengadilan negeri Tebing Tinggi ini akan muncul di petugas kita. Oh ini ada surat permohonan surat keterangan masuk gitu. Nanti petugas kita akan memvalidasi dan ini akan mengecek dengan aplikasi perkara kita SIPP ya kan. Ini kan dicek data berkas ya kan, apakah ini ada pernah dihukum atau enggak gitu kan, secara aplikasi dicek. Setelah ini dicek ya kan, baru petugas kita akan mengerjakan ini, ngeprint langsung langsung dikerjakan pada saat itu juga. Setelah ini dinyatakan bersih, contohnya tidak pernah dihukum gitu kan, langsung mencetak. Nah, jadi nanti pemohon itu nggak usah lama-lama, mungkin sekitar 10 menit atau di atas 10 menit sedikit, mungkin udah bisa ngecek kembali, dibukanya kembali permohonannya tadi. Di situ nampak nanti prosesnya. Nah, di situ nampak prosesnya, itu jamnya udah nampak situ. Nah, jadi setelah itu udah bisa datang ke pengadilan, tinggal ngambil surat keterangannya. Jadi tentunya mudah. Jadi ingat ya, kalau kalian mendaftar, kalian cek di akun kalian udah divalidasi atau belum. Nanti kalau udah, bisa langsung datang ke pengadilan untuk mengambil. Jangan lupa dibawa juga berkas-berkas yang asli ya Pak. Tetap dibawa ya Pak, berkas-berkas yang diupload tadi ya. Tetap dibawa loh sobat ya. Mungkin dari sobat akrab ini pengadilan banyak yang belum pernah mengurus segala sesuatu di pengadilan ya. Sekarang kita punya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu.
Jadi pelayanan terpadu 1P itu bisa sekalian dijelaskan, Pak? Ya, nanti pemohon surat keterangan yang melalui online setelah diceknya ini prosesnya sudah diproses, silakan datang ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di PTSP. PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Di situ nanti ada loket hukum, ada bagian hukum, pidana, perdata. Nah, di situ nanti ada 4 loket, ya kan, nanti khusus untuk surat keterangan ini dia ke bagian hukum, ya, ke loket bagian hukum. Itu masyarakat perlu juga kita kasih pemberitahuan, jangan sembarangan bertanya kepada siapa-siapa di luar sana. Nah, silakan harus ke PTSP saja, jadi ke PTSP. Jadi PTSP itu semua situ pelayanan administrasi semua di PTSP. Melalui PTSP, tidak ada melalui, contohnya ini aku mau melalui panitia pengganti, tidak bisa. Aku melalui Intursita nggak bisa. Nah, sekarang harus melalui PTSP, apapun dia harus melalui PTSP. Nah, itulah sekarang di pengadilan itu diciptakan PTSP supaya menghindari hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti saya bilang tadi, itu menghindari adanya pungli-pungli seperti dulu. Sekarang kita harus bersihkan, ya. Jadi nanti kalau sobat akrab ingin mengambil surat keterangan, langsung saja ke pengadilan. Nanti kan ada satpam nih, bilang saja ke satpamnya mau ke loket hukum, nanti akan ditunjukkan. Jadi jangan takut ya ke pengadilan ya, jangan ragu-ragu, datang saja. Selama ini kesannya ke pengadilan seram ya, ada tindak kriminalitas gitu, enggak? Sekali-sekali apa-apa. Ya. Anda dilayani dengan baik. Anda dilayani dengan baik dan karena kami menuju WBK dan WBBS. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Facebook. Ini sepertinya sudah ada ya, Pak. Dari Boru Sasada. Halo, Pak Boru Sasada. Pertanyaannya sepertinya ini pertanyaan dari banyak orang, soalnya belum disinggung juga dari tadi ya. Jadi ini pertanyaan Pak, berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk pengambilan surat keterangan? Oh gitu. Iya Pak. Jadi gini, biaya untuk pengambilan surat keterangan, Bapak Ibu setelah ikut daftar, datang ke pengadilan, siapkan uang Rp10.000. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi langsung nanti ke PTSP di bagian hukum. Di situ sekalian mengambil surat keterangannya, Bapak Ibu menyerahkan permohonan yang Ibu print tadi, ya, serahkan langsung, nanti dibayar 10.000. Petugas kita akan memberikan kwitansi. Jadi kalau ada orang yang meminta lebih dari itu jangan dilayani, ya, karena tidak ada lagi pembayaran yang lain, hanya Rp10.000. Itu ada aturannya berdasarkan surat edaran nomor 1 tahun 2019 tentang pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap surat keterangan di luar perkara. Jadi jelas ya, tidak lebih dari 10.000, hanya 10.000. Pembayaran surat keterangan hanya 10.000. Hanya Rp10.000. Besok harga tidak naik. Hari Senin harga tidak naik, teman-teman. Jadi ya. bagi teman-teman sobat akrab pengadilan yang ingin mengurus surat keterangan melalui aplikasi Era Terang hanya membawa Rp10.000 saja. Itu juga udah resmi ya, karena dibayarkan ke negara. Betul sekali. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Gita dari Instagram atau Facebook? Facebook sepertinya belum ada ya. Instagram sepertinya belum ada. Namun apabila masih ada pertanyaan dari sobat-sobat akrab semua ya, di luar dari Era Terang pun atau di layanan-layanan peradilan yang lain juga bisa dapat ditanyakan di online customer service kami di nomor 0813 7699 5894. Nanti pertanyaan sobat akan kami jawab, kami balas secepatnya ya. Jadi selain layanan daripada Era Terang juga bisa ditanya. Tepat sekali. Jadi
Sobat Akrab Pengadilan yang ingin bertanya mengenai produk-produk layanan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat bertanya melalui layanan OCS ya, kecuali nomor handphone dan kami ya, jangan ya. Oke, Pak, sepertinya kita sudah di penghujung acara, Pak. Karena tidak ada lagi pertanyaan, kami beri kesempatan kepada Bapak untuk dapat memberikan closing statement dan harapan Bapak bagi masyarakat pengguna aplikasi layanan ERA. Ya, jadi Bapak Ibu masyarakat, khususnya masyarakat Tebing Tinggi, kami harapkan yang memerlukan surat keterangan lebih bagus mendaftar online dari rumah daripada datang langsung ke pengadilan. Sekarang kan ini lebih cepat nanti aku langsung ke kantor lah, malah lebih lama. Kenapa? Ya karena di kantor kan masih banyak pekerjaan yang lain. Nah, padahal nanti Bapak Ibu kan harus diajari buat akun apa ya kan, terpaksa ngantri, lebih lama. Jadi lebih bagus pergunakanlah aplikasi ERA Terang untuk mempercepat waktu, efektivitas waktu dan biaya murah. Ya, karena di Tebing Tinggi ini saya lihat memang yang banyak belakangan ini yang Bapak Ibu yang mau pensiun, kelengkapan berkas pensiun. Jadi minta tolong aja sama anaknya atau kawannya yang belum ada akunnya, ya minta tolong supaya buatkan akun, atau akun anak, pakai akun anak pun bisa. Jadi kita harapkan dengan adanya SharePost seperti ini, masyarakat Tebing Tinggi bisa mengetahui, bisa mempergunakan aplikasi-aplikasi yang ada, dan masih banyak layanan-layanan di PN Tebing Tinggi yang melalui aplikasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Nanti mungkin SharePost selanjutnya ya bagian mungkin bidang-bidang lain lagi ya, Bu ya. Ya akan kita bahas produk layanan yang lain. Ya hari ini kita hanya sebatas masalah inovasi ERA Terang. Ya kita harapkan itu tadi bisa ERA Terang ini bisa dipergunakan supaya membantu masyarakat, dan begitu juga membuat petugas kita aparat di PN Tebing Tinggi juga lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih bekerja cepat dengan adanya aplikasi ini. Sekian dari saya ya. Kira-kira sepertinya closing statement yang luar biasa. Terima kasih Pak atas informasinya, atas sumber informasi mengenai produk layanan pengadilan di Mahkamah pada umumnya dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada khususnya. Nah, Sobat Akrab Pengadilan, seperti yang disampaikan oleh Pak Panitra kami, Bapak Armada Sembiring, semoga segala sesuatu yang kami sampaikan ini menjadi sharing positif dan memberikan manfaat serta edukasi bagi Sobat Akrab dimanapun berada, agar dapat menggunakan layanan Mahkamah Agung dimanapun berada. Nah, seperti harapan kita semua ya, semoga dengan adanya SharePost, kegiatan SharePost ini dapat memberikan wawasan baru dan pandangan-pandangan baru bagi masyarakat sekalian agar lebih memahami bagaimana pelayanan hukum dan kegiatan peradilan. Oke, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Oleh karena itu saya, Francisca Nirmala Bangun, dan Bapak Panitra, Pak Armada Sembiring, serta rekan saya, Gita Tridania, akhir kata salam sehat dan sampai bertemu di SharePost PN Tinggi Volume 2. Thank you.